kami keluarga telah mempercayai hakim majelis yang mulia sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Eliezer dipakai Tuhan menjadi alat yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Pekan ini, para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua menghadapi sidang vonis. Vonis pasangan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawati mendapat giliran pertama yang dibacakan hakim pada Senin 13 Februari. Ferdy Sambo dijatuhi vonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini merupakan kali pertama perwira polisi mendapat vonis hukuman mati. Mengadili menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Luapan emosi berupa tangis kebahagiaan atas keputusan hakim ditunjukkan keluarga Yosua yang hadir langsung menyaksikan persidangan. Sambil terus memeluk foto sang putra, Rosti Simanjuntak tak kuasa membendung air matanya. Menurut Rosti, vonis mati Sambo sudah sesuai karena telah merampas nyawa anaknya. Tuhan panggil anak saya dengan perampasan nyawa daripada Sambo dan Putri. Ini kami memang habis. Tidak terduga, bagaikan disambar petir di siang bolong. Tapi kami yakin dan percaya kepada Tuhan, akan Tuhan berikan pelangi yang indah buat keluarga kami. Dalam amar putusan yang dibacakan langsung oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso, disebutkan kalau Sambo turut menembak Yosua di rumah dinas Polri Duren 3 pada 8 Juli 2022 lalu. Keyakinan tersebut diperoleh berdasarkan keterangan sejumlah saksi dalam persidangan. Di antaranya saksi Adzan Romer yang menyatakan bahwa ia melihat Sambo menjatuhkan senjata jenis HS dan mengenakan sarung tangan hitam. Majelis Hakim memperoleh keyakinan yang cukup bahwa terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan senjata api jenis Glock yang pada waktu itu dilakukan oleh terdakwa dengan memakai sarung tangan warna hitam. Vonis hukuman mati Sambo lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum di mana Sambo dituntut hukuman seumur hidup. Selaras sebenarnya ya dengan apa yang disampaikan oleh JPU. Hanya dalam konteks ini JPU mengatakan dalam tuntutannya kalau hukuman seumur hidup tetapi itu merupakan tidak ada alasan yang meringankan. Jadi kalau tidak ada hal yang meringankan, menurut pandangan majelis hakim seharusnya hukumannya lebih tinggi dibandingkan dengan hukuman seumur hidup. Karena posisi di pasal 340 itu hukuman maksimumnya adalah hukuman mati. Maka dengan demikian berdasarkan pandangan itu saya kira hakim menilai hukuman mati itu pantas untuk diberikan. Pemberian vonis hukuman mati bukan tanpa alasan. Hakim mengungkap sejumlah hal yang memberatkan hukuman Sambo. Dalam vonisnya, hakim menjelaskan sejumlah hal yang memberatkan Ferdy Sambo. Di antaranya perbuatan Sambo dilakukan pada ajudannya sendiri yang sudah mengabdi selama 3 tahun. Hal tersebut berakibat duka mendalam bagi keluarga. Sambo juga dinilai telah menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Sebagai petinggi Polri, apa yang dilakukan Sambo merupakan perbuatan yang tidak pantas dan telah mencoreng institusi Polri. Selain itu, Sambo turut menyeret banyak anggota Polri. Dan saat persidangan, Sambo memberikan keterangan berbelit dan tidak mengakui perbuatannya.
Sidang vonis yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga dihadiri keluarga Verdi Sambo. Satria, sepupu Verdi Sambo, merasa terpukul dan menilai vonis yang dijatuhkan majelis hakim terlalu berat. Terus terang kami kecewa dengan putusan ini karena sepertinya majelis hakim tidak mempertimbangkan semua dalil-dalil yang ada dalam fakta persidangan, pembelaan seperti apapun tidak ada. Jadi dari awal sebenarnya tidak ada gunanya sidang ini. Beberapa jam kemudian, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga membacakan vonis untuk istri Sambo, Putri Chandrawati. Tak berbeda dengan sang suami, Putri juga menerima vonis lebih berat dibandingkan tuntutan JPU yang hanya 8 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan. Putri Chandrawati dinilai terlibat dalam perencanaan pembunuhan Yosua. Menurut hakim, pembunuhan Yosua terjadi akibat cerita yang disampaikan Putri kepada suaminya. Menemui Verdi Sambo, suami terdakwa di lantai 3 rumah Saguling untuk meyakinkan cerita melalui telepon dari Magelang yang disampaikan terdakwa kepada Verdi Sambo. Selanjutnya menceritakan kepada Verdi Sambo adanya pelecehan sedemikian rupa sehingga Verdi Sambo selaku suami tidak tahan mendengar apa yang disampaikan terdakwa yang mengakibatkan Verdi Sambo terguncang, emosi, marah, geram, menangis. Mengangkat tangan yang akhirnya menghubungi saksi Richard Wibowo dan saksi Richard Eliezer untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua. Pembicaraan mana didengar dan dihadiri terdakwa termasuk ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru ke dalam magazinnya atas perintah Verdi Sambo. Bahkan mengingatkan Verdi Sambo mengenai sarung tangan dan CCTV. Dalam amar putusan disebutkan juga hal-hal yang memberatkan hukuman Putri Chandrawati, antara lain posisi Putri selaku istri Kadif Propam Polri sekaligus pengurus pusat Bayangkari dan menempatkan dirinya sebagai korban atau playing victim. Hal-hal yang memberatkan. Terdakwa selaku istri seorang Kadif Propam Polri yang sekaligus pengurus pusat Bayangkari sebagai bendahara umum seharusnya dapat menjadi tauladan dan menjadi contoh anggota Bayangkari lainnya sebagai pendamping suami. Perbuatan terdakwa mencoreng nama baik organisasi para istri polisi Bayangkari. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan justru memposisikan dirinya sebagai korban. Perbuatan terdakwa telah berdampak dan menimbulkan kerugian yang besar berbagai pihak baik material maupun moral, bahkan memutus masa depan banyak personel anggota kepolisian. Apa alasan hakim memvonis sang justice kolaborator jauh lebih ringan dari tuntutan JPU? Selengkapnya di iNews File.